Ini sepertinya ke apa ya? Cikuray kayaknya. Ini kereta api Cikuray, relasi Garut Pasar Senen ya. Coba kita zoom aja. Ya, ini sepertinya Cikuray karena dia menggunakan lokomotif CC 206. Untuk kelasnya kelas ekonomi semua ya. Malum saya kurang tahu untuk jadwal kereta api. Oke teman-teman, kita berangkat menuju ke Benteng Legok Jawa, Cekidot. Nah, ini dia lapangan benteng. Padahal dulu saya pernah ke sini nih untuk hunting kereta api doang, cuman dulu sekitar tahun 2013-an lah ada. Saya dulu belum tahu di sini ada situs peninggalan sejarah Belanda yang berupa benteng ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah nggak penasaran lagi untuk benteng pertahanan Belanda yang berfungsi sebagai pengintaian ya di jalur kereta api Purwakarta Padalarang dan juga di Jalan Raya Purwakarta Padalarang. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan ke benteng selanjutnya ya, yaitu Benteng Legok Jawa teman-teman. Nah, untuk Benteng Legok Jawa itu kalau saya lihat di Google Maps, lokasinya itu berdekatan dengan jalur kereta api pertama yang menghubungkan Batavia dengan Bandung ya. Aduh, ini udah ngomongnya belepotan gini ya. Kita akan melihat benteng yang dekat dengan jalur kereta api Batavia Bandung yang pertama, yang melewati Bogor, Sukabumi, Cianjur. Jadi Benteng Legok Jawa itu lokasinya berada antara petak stasiun Cipatat dan stasiun kereta api Tagok Apu. Di depan kita akan melintasi perlintasan kereta api Sebidang. Di sini perlintasan tanpa penjagaan ya. Coba berhenti dulu untuk melihat, tengok kiri dan kanan. Oke, aman, kita bisa nyebrang. Nah teman-teman, tadi kita berada di atas sana ya, di situ tuh, di atas bukit sana. Di Belanda bisa leluasa melihat pergerakan-pergerakan musuh ketika berada di bawah sini teman-teman. Ataupun ada musuh menggunakan pesawat tempur, itu akan sangat mudah sekali teridentifikasi dan akan mudah untuk melakukan penyerangan terhadap pesawat-pesawat tempur itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk menuju ke Benteng Legok Jawa itu kita belok ke arah kiri ya, ke arah Bandung dari jembatan Cikubang tadi. Untuk jaraknya sih nggak begitu jauh ya, mungkin ya sekitar adalah 5 sampai 8 kiloan kayaknya. Kita coba lihat ya. Karena untuk akses masuk ke dalamnya itu, kalau saya perhatikan itu berada di area perkebunan. Ya mudah-mudahan nggak bingung untuk akses masuknya. Tapi yang jelas kalau dari arah Cikubang tadi itu belok ke kiri ke arah Bandung dan berada di wilayah perkebunan karet Nyalindung untuk Benteng Legok Jawa itu teman-teman. Nah kemungkinan di depan sana ya untuk belokannya nanti
ada jalan yang berbelok ke kanan. Kita pelan-pelan aja, takutnya jalannya kelewat. Kan bukan jalan ini. Akses masuknya sih jalannya itu kayak banyak pohon-pohon gitu ya, karena memang ada perkebunan. Nah ini teman-teman, jalannya aduh kelewat. Kita coba balik lagi ya. Ini jalannya itu ke sana tikungan, ke arah situ juga tikungan, jadi harus hati-hati ya kalau mau nyebrang. Sini belok kiri. Wah, ini aksesnya jelek teman-teman. Ya, walaupun cuacanya cukup panas pada siang hari ini, tapi ini ya, nah, ada motor. Nah ini jalannya masih jalan khas perkebunan teman-teman. Nah untuk ke Benteng Tangkil juga, pada awalnya itu jalan seperti ini, persis seperti ini teman-teman. Tapi sekarang kan sudah bagus ya, sudah di aspal, ada juga yang sudah dicor. Kalau dulu kayak gini nih, jadi jalannya jalan ciri khas ke area perkebunan banget lah. Juga banyak bangunan-bangunan tua ya. Rupanya benar ini area perkebunan karetnya Lindung. Ini agak wow juga ya. Nah itu di atas juga ada kayak bekas ini ya, bekas struktur bangunan, tapi nggak tahu itu bekas bangunan benteng atau bukan. Nanti kita coba lihat ya. Kayaknya kalau dari atas sana itu kan ada jalan, dia belok itu dekat dengan bangunan yang itu. Jadi ternyata bener banget ya, kalau Bandung itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu sangat istimewa sekali. Ya buktinya itu banyak sekali benteng-benteng pertahanan untuk melindungi wilayah Bandung dari invasi-invasi serangan musuh ya. Oh ini jalannya sangat jelek sekali. Nah, oh bukan, saya kira ini benteng, rupanya ini bukan benteng teman-teman. Ini hanya apa namanya, kolam, seperti kolam penampungan apa namanya, getah-getah karet kayaknya, atau mungkin bisa jadi kolam untuk penampungan air ya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Untuk explore kali ini saya berangkat sendiri ya. Seperti biasa sih, saya selalu sendiri. Nih bau-baunya udah mulai dekat dengan area benteng ya. Teman-teman, di sini ada sebuah tiang apa namanya ya, tiang listrik atau mungkin mini sutet disebutnya ya. Ini dari jenis bahannya dan konstruksinya ini udah jadul banget ya, tapi saya nggak tahu juga sih ini buatan zaman Belanda atau bukan. Nah kita lanjut aja ya. Di samping ini itu jalur kereta api apa namanya, jalur kereta api Bandung ini ya.
Kita coba lihat jalur keretanya. Sini nih, jalur kereta api Bogor Padalarang. Nah, ini dia jalur kereta apinya. Wah, ternyata udah sangat mengkhawatirkan sekali, teman-teman. Kita berhenti dulu di sini ya. Inilah teman-teman jalur kereta api Cianjur Padalarang ya. Sekarang kondisinya sudah seperti ini. Ini adalah peta stasiun Cipatat, stasiun Tagog Apu. Karena dari Cipatat hingga ke Bogor itu jalurnya sudah aktif kembali. Tinggal dari petak Cipatat hingga Padalarang yang jalurnya masih belum aktif ya, atau terbengkalai seperti ini. Itu terakhir saya motovlog atau belusukan di jalur ini, itu jalurnya masih lumayan tidak serimbun ini, karena pada waktu itu nggak sering juga sih, cuman beberapa kali kereta api inspeksi melewati jalur ini, dan sekarang ini sudah benar-benar tidak dilalui sama sekali sepertinya ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini tuh kondisi tanaman rambatnya juga sudah ada yang mulai menutupi arealnya. Mungkin kalau ada kereta yang melintas ke sini, kemungkinan besar ada bekas jejak-jejaknya ya. Kalau ini nggak ada, teman-teman. Kondisi arealnya, ini kepala arealnya ini udah pernah dibalik ya. Ini bagian luar ini aus, tadinya ini bagian dalam terus dibalik. Ini lokasinya menurun sekali. Bukan lokasi, maksudnya konturnya itu menurun. Ini gradien tikungannya juga lumayan cukup tajam. Terus kondisinya juga menurun ke arah Cipatat sana. Saya juga ini nggak tahu nih untuk lokasinya berada di sebelah mana ya, koordinatnya gitu. Mungkin nanti saya cantumkan juga di peta untuk koordinat titik yang sekarang saya di sini ini. Sangat disayangkan sekali untuk kondisi jalur kereta api ini sekarang, benar-benar ya seperti inilah, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya, dan juga bisa teman-teman simpulkan. Mudah-mudahan untuk rencana pengaktifan kembali jalur Padalarang hingga Bogor itu bisa cepat terrealisasi. Mau itu menggunakan trek yang ini ataupun menggunakan trek yang baru, karena dari isu-isu yang beredar itu akan ada trek baru untuk mensiasati daripada gradien tikungan yang tajam dan juga kemiringan. Ya, tapi ada juga yang bilang bahwa akan memperbaiki jalur ini dengan berbagai macam cara lah, mungkin pengurangan gradien tikungan atau gimana, itu saya kurang paham juga ya. Ya, tapi mau itu menggunakan jalur ini maupun jalur baru ya, kita dukung-dukung aja ya, selama itu positif gitu. Tapi kalau bisa untuk jalur sejarah ini yang mungkin memiliki nilai sejarah yang tinggi dalam dunia perkeretaapian ini harus tetap dipertahankan. Ya minimal dirawat lah, dilalui oleh lori wisata juga boleh. Oke lah, sekarang kita akan coba lihat benteng peninggalan Belanda yang ada di Legok Jawa ini. Untuk bentengnya ke arah sana ya. Kita akan sedikit off-road lagi ke area perkebunan karet sana. Tapi dari sini juga udah kelihatan sih, itu ada bangunan-bangunan benteng ya. Tapi saya juga nggak tahu itu benar-benar bangunan benteng atau hanya penglihatan saya aja. Kita langsung aja ke sana, teman-teman. Kita lanjut perjalanan ya. Ini udah siang. Sekarang sudah pukul 10:30 siang. Sebentar lagi zuhur ya.
dulu ada bekas, bukan bekas sih, ada apa namanya, saung ya, saung bagi para pekerja. Oh ternyata kesini jalannya, suasananya adem banget teman-teman. Oh ini motor pakai off-road terus. Mudah-mudahan ini ada waktu ya untuk setengah jam ke depan, mungkin cukup. Ini dia teman-teman bentengnya, ternyata benar. Ini lokasi bentengnya juga strategis dekat dengan jalur kereta api Cianjur Padalarang. Kita harus nyimpen motor di tempat yang tidak blesek ya, keras. Nah ini keras tanahnya nih. Oke lah, kita coba lihat ke atas. Ini kita punya waktu sedikit. Oke teman-teman, kita naik ke atas ya. Nah ini benteng Legok Jawa yang berlokasi di area perkebunan karetnya Lindung ya. Untuk desanya sendiri Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Ini sepertinya benteng ini lebih besar dibanding dengan benteng Tangkil yang tadi ya. Teman-teman lihat nih, ini lebih besar. Di sana itu tadi jalur kereta api Padalarang Cianjur. Jadi dari sini itu benar-benar strategis untuk memantau daripada jalur kereta api tersebut. Dan juga untuk daerah sini tuh adem ya, karena berada di wilayah perkebunan karet. Untuk ketinggian dari permukaan laut kemungkinan ini lebih rendah dibanding dengan benteng Tangkil. Jadi ini di bawahnya benteng Tangkil ya. Kalau benteng Tangkil itu berada di atas perbukitan banget. Ya, untuk fungsi dan lain-lainnya ini sama seperti benteng Tangkil, yaitu sebagai pertahanan bagi wilayah Bandung ya, dari lalu lintas maupun itu kendaraan maupun itu orang yang akan keluar masuk ke wilayah Bandung. Sini juga ada plang, ini keterangannya apa ini, benteng Belanda Legok Jawa, struktur cagar budaya, dan ini dilindungi oleh undang-undang ya. Ya berarti benteng ini itu sudah didaftarkan sebagai warisan atau bangunan cagar budaya ya. Tetapi kalau untuk benteng yang berada di tadi ya, di Tangkil tadi atau benteng Tangkil itu sepertinya tidak ya, karena tidak memiliki plang seperti ini. Mudah-mudahan bisa secepatnya didaftarkan juga seperti benteng Legok Jawa ini. Ini karena mungkin ada di area perkebunan karet, jadi di sini selalu dibersihkan ya untuk area lingkungan benteng. Bagus sih. Oke, kita coba dari depan dulu ya, dari sini. Berarti ini area depan. Nah, untuk di area depan ini itu ada sebuah gerbang masuk. Ini adalah gerbang masuk. Kita masuk ke sini. Gerbang masuk. Dulunya di sini ada sebuah gerbang. Kita bisa lihat karena di sini ada besi ini besi gerbangnya. Ini di bagian bawah sudah dijarah. Di sebelah sini juga ada. Punten, kita masuk ke dalam. Ini area komplek bentengnya ya. Ini di bagian gerbang masuk juga ada tangga untuk ke atas. Mungkin di atas sini itu ada penjagaannya. Biasanya seperti itu, di kiri kanan gerbang ada tempat penjagaan. Ini untuk bentengnya teman-teman.
Ini ada berapa lubang ya? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sama. Di sini juga terdapat 8 ruangan di bangunan utamanya ya. Cuman bedanya kalau di benteng Tangkil itu di sini ada lagi sebuah struktur bangunan. Dan di sini ada gang untuk masuk ke dalam ruangan. Oke, kita lihat ya. Nah, ini untuk bagian dalamnya juga ini sama seperti di benteng Tangkil. Punten. Nah, sama ya. Ini ukurannya sekitar apa sih namanya? 2,5 kali 3 meteran. Nah, di sini ada engsel-engsel bekas gerbang masih ada. Ini belum kejarah ya. Mudah-mudahan jangan sampai dijarah karena ini merupakan situs sejarah peninggalan zaman dulu gitu. Oke, kita lihat ke bagian sininya. Ini di ruangan yang ketiga, dalam ada lubang ya. Di sini ada enggak ya? Oh, di sini enggak ada, cuman ada banyak sekali tanah di dalamnya. Mungkin ini hasil dari penggalian lubang ya. Nah, hasil dari penggalian lubang yang di sini tuh ke samping tadi. Sebenarnya ini tuh ada lubang di dalam. Kalau saya baca-baca di artikel sih lubang-lubang seperti itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena menurut informasi yang beredar itu bahwa di area benteng ini terdapat sebuah harta karun. Saya juga nggak ngerti itu. Mereka itu tahu dari mana ya mengenai harta karun seperti itu. Kita coba lihat ke dalam ya. Punten. Ini bagian dalamnya teman-teman. Nah, ini lubangnya nih. Ternyata cuma lubang seperti ini ya. Ini seperti sumur lubang ini dibuat oleh warga yang tidak bertanggung jawab. Untuk strukturnya sama aja sih seperti benteng Tangkil. Cuman yang sangat disayangkan itu benteng yang berada di atas terowongan Sasak Saat. Itu udah nggak berbekas ya, tinggal sedikit doang. Kemungkinan itu udah hancur, terus terkena longsor kali. Saya juga kurang hafal hancurnya kenapa. Nah, ini kalau untuk benteng Legok Jawa ya, kayaknya nggak ada bangunan benteng-benteng kecil lainnya di sekeliling benteng besar ini. Nah, ini kalau ini sisi sebelah sini itu sama seperti yang di apa namanya di benteng Tangkil. Ada ini di sini bisa masuk. Di dalam kan ada jalan akses dari ujung ke ujung. Oke, teman-teman, kita lihat di sekeliling benteng ya. Siapa tahu ada sesuatu. Ternyata ini udah rimbun sekali. Lokasinya udah rimbun. Meskipun di sini ada jalan setapak seperti ini ya. Oh, ternyata kompleks benteng ini masih luas teman-teman. Di sebelah sana juga masih ada tuh bangunan benteng. Kita coba lihat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ini langkung. Ini sangat disayangkan sekali, padahal bangunan cagar budaya tetapi kondisinya sudah terbengkalai. Nah, ini dia teman-teman. Ini kondisinya lebih kecil atau benteng-benteng penunjang ya. Ada berapa ruangan ya? 1, 2, 3. Sini bangunan yang kedua ada 3 ruangan. Ini udah rimbun sekali ya. Kita lanjut ke bangunan yang ketiga. Ini juga penunjang benteng. Di sini terdapat 2 ruangan
dan ini lebih pendek ya. Ini sama seperti yang di Benteng Tangkil. Punten. Bagian atasnya. Sekarang kita lihat bangunan yang satunya lagi. Jadi ini desainnya sama semua ya, dengan benteng yang tadi, Benteng Tangkil. Ini di sini ditimbun oleh gundukan tanah supaya nggak begitu kelihatan. Tapi ini di sini lebih kecil nih bentengnya, cuman ada satu ruangan aja. Intinya sih semuanya sama aja ya untuk jenis ruangannya. Itu ukurannya semuanya sama. Tata letaknya juga ini hampir sama ya, mengarah ke area yang lapang. Aku sana itu kan daerah apa itu ya namanya ya, daerah Cikubang. Jadi jalan raya Purwakarta Padalarang bisa dilihat dari atas sini, jadi bisa dipantau juga. Wah, ini benar-benar mantap. Untuk bagian dalamnya teman-teman, itu ada bekas penggalian juga di dalam. Ada bekas penggalian ya. Ini bekas orang-orang yang mencari harta karun, padahal kena prank, nggak ada apa-apa. Yang ada situs bangunan bersejarah pada hancur semua. Nah teman-teman, jadi Benteng Legok Jawa ini juga untuk desain dan struktur tata letak itu sama seperti Benteng Tangkil. Jadi kalau menurut saya benteng-benteng ini itu dibangun secara bersamaan ya, dan juga arsiteknya juga itu kemungkinan arsitek yang sama. Makanya dari beberapa benteng ini itu memiliki struktur bangunan yang sama, desain sama, dan juga tata letak juga sama. Cuman tadi ada yang bikin saya penasaran, itu ada satu lagi di ujung sebelah sana ya, ada sebuah apa namanya, sebuah bangunan lagi. Cuman saya nggak tahu itu bekas bangunan apa, apakah itu bekas bangunan benteng atau hanya bekas kolam penampungan apa sih namanya ini, getah karet ataupun kolam air. Tapi nanti kita coba lihatlah ke sana daripada kita penasaran ya, bener nggak? Nah, susah untuk akses ke benteng yang di sebelah sana itu, susah. Ya kemungkinan sih bentuknya sama aja ya, seperti ini. Pada kita ngambil risiko, ini udah zuhur juga, kita skip aja, kita langsung mungkin akan ke benteng yang satunya lagi. Nah teman-teman, sekarang sudah masuk waktu zuhur ya. Mungkin hanya segitu saja penyusuran atau explore benteng Legok Jawa ya. Kita next ke benteng yang berikutnya. Apakah benteng itu ada kaitannya dengan jalur kereta api juga atau tidak ya? Nanti kita coba lihat ya. Tapi kalau kata si Akang tadi, benteng yang satunya lagi itu udah sangat hancur sekali. Aduh, sayang sekali ya. Tapi karena saya penasaran, kita coba langsung ke lokasi capcus. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan ke benteng berikutnya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin maksudnya bukan yang ingin ya, yang suka tentang sejarah peninggalan zaman dulu, teman-teman bisa langsung datang ke bisa langsung datang ke benteng-benteng ini, Benteng Tangkil dan Benteng Legok Jawa. Itu gratis ya, nggak bayar semuanya. Cuman ya kita datang harus dengan niat positif, itu maksudnya ya, jangan melakukan hal yang aneh-aneh.
apalagi melakukan surat coret atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu. Sekarang sepertinya saya harus mencari ini dulu deh, mencari amunisi buat ngisi perut. Ini jaraknya sekitar adalah 50 sampai 100 meter dari jalur kereta api. Ini nggak begitu jauh ya. Ini sangat strategis untuk memantau jalur kereta api dan juga jalan raya Purwakarta Padalarang. Ini untuk ke benteng satunya, kita lewat ke arah sini teman-teman. Cuman kalau untuk benteng yang satunya saya kurang tahu ya, nama bentengnya benteng apa. Kita ikutin aja lah jalan ini. Kayaknya sih kalau saya lihat dari peta itu masih satu jalur dengan jalan ini. Jalan kereta api Purwakarta lagi, apa namanya, Padalarang Cianjur, itu di atas sana teman-teman jalan keretanya. Jadi dari sini bisa dipantau oleh tentara-tentara Belanda. Ya mungkin tentara Belanda juga bisa BLB di sini ya, di jalur yang tadi BLB sebentar untuk menaik turunkan mungkin bahan makanan ataupun amunisi. Ya bisa juga tentara BLB di situ pada turun berangkat lagi gitu kan, karena ini lumayan cukup jauh dari apa namanya, stasiun. Oke lah, kita lihat dulu nih benteng yang satunya lagi.